Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih soal seputar tentang retret yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Namun ada beberapa kepala daerah dari kader PDP sampai hari ini tidak mengikuti retret. Itu imbas dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati. Nah, tadi hari ini Tito itu di depan wartawan menyindir keras kepada seluruh kepala daerah yang tidak hadir sampai hari ini akan menyesal seumur hidupnya. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Tito ini? Kemudian video selanjutnya adalah tanggapan dari kepala daerah dari kader PDP mengenai retret ini. Nah, tak perlu menambah sahabat, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. PDIP jadi negara di dalam negara akibat larang kader ikut retret Prabowo. Masa kepentingan partai lebih tinggi dibanding negara? Guys, keputusan Ketum PDIP yaitu Megawati untuk melarang kadernya ikut retret atau pengarahan Prabowo memicu banyak banget kritikan loh. Soalnya keputusan PDIP ini seolah-olah bikin partai lebih tinggi dibanding negara dan bentuk upaya melawan pemerintah. Kalau kata pengamat politik yaitu Teguh Santosa, perintah Megawati ini tuh udah kayak bikin negara di dalam negara Indonesia. Kondisi kayak gini harusnya nggak boleh sampai terjadi. Karena harusnya negara dan publik yang diutamakan, bukan malah partai atau kelompok tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jawa Barat, siang ini saya bersama Kepala Daerah Kader PD Perjuangan di Jawa Barat. Ada Pak Imron, Bupati Cirebon, ada Patri, Wali Kota Bekasi, ada Pak Ade Kuswara, Bupati Bekasi, ada Ibu Citra, Bupati Pangandaran. Beliau-beliau ini sedang menunggu ya instruksi lebih lanjut dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, karena kemarin Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat instruksi untuk mereka tidak hadir dulu ke Magelang sambil menunggu instruksi berikutnya. Dan tentunya PDI Perjuangan melakukan kajian secara hukum terkait dengan retreat tersebut dan juga manfaat-manfaat retreat itu, bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah yang semata-mata untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pengabdian yang maksimal kepada rakyat. Jadi beliau-beliau ini sedang menunggu arahan instruksi berikutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman kalau retret ini penting sudah disampaikan nggak sih Pak kepada partai begitu, mungkin dari semua sudah. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk satu partai, dua partai, tiga partai, untuk semua kepala daerah. Iya, termasuk PDIP gitu ya. Bukan posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya, yang kita harapkan. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satunya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Nah, silakan rakyat nanti menilai. Saya kira itu. Makasih. Perintah Ketua Umum saya keberangkatannya ditunda. Jadi habiskan waktu proses menunggu perintah lanjutan. Nah, saya kesini. Karena kan kalau Magelang dekat, jika ada perintah tiba-tiba saya diminta untuk datang, boleh datang gitu ya, saya pergi. Jadi posisinya menunggu ya Bu? Menunggu perintah lanjutan. Belum ada kabar sampai sekarang. Teman-teman, apa opini Anda atau apa sikap Anda terkait dengan instruksi Ketua Umum PDIP Ibu Mega Soekarno Putri kepada seluruh kader PDIP yang terpilih menjadi wali kota, bupati, dan gubernur di seluruh Indonesia untuk memboikot atau untuk tidak ikut menghadiri acara pembekalan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo kepada seluruh wali kota, bupati, gubernur terpilih. Apa opini Anda? Kalau saya sebagai orang politik melihat apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PDIP itu adalah sebuah langkah politik yang cerdas. Karena secara hukum pendekatan kasus Hasto, PDIP tidak dalam posisi
sebuah institusi yang dalam tanda petik mempengaruhi instrumen kekuasaan. Mereka berada di luar wilayah kekuasaan. Maka upaya yang mereka lakukan untuk melakukan pemboikotan politik terhadap acara yang digelar oleh Presiden Prabowo ini adalah sebuah langkah yang mungkin saja tidak diduga atau di luar dugaan KPK, di luar dugaan Jokowi, dan juga mungkin di luar dugaan Bapak Presiden Prabowo. Namun Sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik, kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Jadi gimana teman-teman? Rasanya punya kepala daerah, tapi statusnya hanya petugas partai. Dan dengan mudahnya disetir dan diatur-atur oleh ketua umum partainya. Saya jadi ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Pak SBY dalam sebuah wawancara bahwa jangan ada matahari kembar. Apakah Pak SBY ini menyinggung era Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi presiden tapi diatur-atur oleh Megawati? Dan itu matahari kembar. Nah, selain itu para pembenci Jokowi kemarin kan mengatakan Pak Prabowo jangan mau diatur-atur sama Pak Jokowi. Sekarang ada ketua umum partai ngatur-ngatur kepala daerah, kok mereka diam aja sih? Gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Nah, itu tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana Pak Tito ini sepertinya menyindir halus kepada kepala daerah yang tidak hadir sampai hari ini. Kenapa? Karena yang pertama, tujuan dari retret adalah menjalin silaturahim antara bupati wali kota dan gubernur. Dan yang kedua adalah kepala daerah akan disiplin, akan bisa mengatur waktu dan lebih baik lagi. Dan beberapa hal lagi, itu adalah tujuan positif dengan adanya retret ini. Dan bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.